konkret dan membumi. Nah, inilah yang kemudian sering tidak diperhatikan oleh para dai, kebutuhan masyarakat apa, tapi yang disampaikan apa. Jadi kalau waktu misalnya kesusahan untuk mencari tema, kira-kira tema apa ya pengajiannya, itu kita bisa melihat dari kebutuhan dari hari ini atau kebutuhan umat dari ini ingin diberikan pencerahan soal apa. Misalnya, kalau saya melihat sekarang perzinahan itu kayaknya dianggap sesuatu yang ringan, enteng. Padahal itu sesuatu yang berat, termasuk dosa besar. Ya, kita bisa pilih dosa-dosa besar di dalam Islam. Sehingga materi yang kita sampaikan itu betul-betul bermanfaat untuk umat. Kadang-kadang materinya kemana, umatnya butuhnya apa. Kemudian pilih-pilih sikap mental yang bagus. Salah satunya adalah jangan ngebekan, jangan baperan. Kalau misalnya dai datang sedikit, jangan marah. Waktu kita ngisi ada yang rame, jangan ngambek. Sama pekan ngisi yang menjemunan. Jamaah menamui, rakyat tengkel dan ngisi, susah. Kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah ini urutan ya. Kalau kita mau memulai sebuah ceramah itu, pertama usahakan melakukan apa yang kita sebut dengan start of fire. Jadi kesempatan membuka, memberat, memecah suasana untuk memulai bicara. Jadi menit-menit awal itu akan ada jarak antara kita dengan audiens yang itu sifatnya beku gitu, harus dicairkan. Nah, cara mencairkannya gimana? Bisa dengan start kebayang. Bapak Ibu, saya tadi sebelum datang ke sini saya melihat banyak pedagang kanan kiri pada jualan semua. Alhamdulillah semuanya laku. Dari situ kita belajar apa Bapak Ibu? Bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang akan membagi rezeki. Mudah-mudahan betul cukup kurang, tapi semuanya juga laku. Kalau malam kayak gini kita ke pasar Bokonang itu hampir semua jualan sate ayam, ya kan? Wah, kayak banget itu, nggak menol. Tapi semuanya laku. Jadi Bapak Ibu tidak usah merasa rezekinya itu tidak akan diberikan oleh Allah. Selama kita berusaha, kita akan diberi rezeki oleh Allah. Nah, pada kesempatan malam kali ini Bapak Ibu, saya akan membahas tentang konsep rezeki dalam Islam. Nah, itu namanya start of fire. Dikaitkan ibarat kita ini seorang nelayan, kaitkan ceramah kita itu dengan jangkar. Jadi ibarat audin itu kita lempar jangkar. Jadi kalau jangkarnya nyantol, audin itu gampang ditarik. Mau penonton itu mau dibawa ke sini, ke sana, ke barat, kemana, bebas saja. Kalau Allah, mereka bisa kita dapatkan start of fire-nya. Nah, start of fire ini bisa bentuk apa, teman-teman? Bisa ayat Allah. Bapak Ibu, ini rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat ini, ayat ini saya akan bacakan Bapak Ibu ini. Atau bisa dalam bentuk hadis Nabi. Rasulullah dalam salah satu riwayat beliau mengatakan, atau bisa bentuk kisah. Usahakan kisah-kisah yang kita bawakan, kisah-kisah yang masyhur, kisah-kisah yang bisa dirinci. Kitab-kitab para ulama itu ada. Jangan kisah-kisah yang tidak ada sumbernya. Kita bisa juga dengan kutipan-kutipan yang menarik. Bapak Ibu, ada sebuah kalimat begini: laki-laki tidak pernah dikasih bunga, dia baru dikasih bunga di hari kematiannya. Tragis sekali ya Bapak Ibu ya kalimat itu. Apakah benar seperti itu? Bagaimana laki-laki dalam Islam? Tanggung jawabnya apa saja? Selama 60 menit ke depan kita akan bahas itu bersama-sama. Apalagi kalau antum
Kasih sepakat Bapak Ibu, sepakat. Nah, itu namanya start of fire. Nanti yang ngantuk-ngantuk bangun. Ya kemudian apa? Pikirannya kemana-mana, dia nanti akan melek. Kemudian teman-teman, setelah start of fire, tugas kita adalah building the bridge. Building itu membangun, bridge itu jembatan. Untuk masuk ke dalam materi, kita butuh jembatan. Dari apa yang kita buka tadi. Misalnya tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, data terbaru menyebutkan 80% pegawai wanita yang berhijab itu tidak sholat. Ini maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya para wanita menggunakan hijab hanya sebagai model saja. Bagaimana sebenarnya hijab? Nah ini jembatannya. Apa sebenarnya hijab itu? Seperti apa Islam bicara hijab? Selama 60 menit ke depan saya akan bicara tentang hijab di dalam Islam. Jadi kita kasih ice breaking-nya dulu atau start of fire-nya dulu. Jadi kita mulai dengan api, setelah itu apa? Kita bikin jembatannya. Kemudian misalnya Rasul Muslimin rahimahumullah, Indonesia termasuk negara ranking 3 dalam urusan korupsi. Data terbaru dari lembaga OCRP. Sebenarnya bagaimana Bapak Ibu korupsi dalam Islam? Kenapa orang Islam ini kalau untuk makanan haram mereka takutnya bukan main? Tapi kenapa kalau untuk duit haram mereka nggak takut? Ada bakso haram ini langsung orang geger rasa Solo, baru halal. Tapi kalau ada orang jadi bendara masjid, duitnya diambil, ya ini haram loh cuy. Aku butuh ini. Bagaimana korupsi dalam Islam? Apa hukumannya? Apa syariahnya? Nah, kita malam hari ini akan bahas itu dalam pertemuan 60 menit ke depan. Itu namanya building the bridge. Jadi Anda harus membangun jembatan. Mudah ini ya. Kemudian setelah itu teman-teman, bikinlah contoh-contoh, itu for instance, yang membuat materi antum itu tidak terlalu tinggi di awal-awal. Misal materi tentang 10 alasan kenapa doa kita ditolak Allah. Bapak Ibu, mungkin di antara kelompok jenengan sampai selama hidup pernah doanya tidak dikabulkan, betul? Betul. Ada yang minta sembuh, nggak sembuh-sembuh. Ada yang minta rezekinya banyak, nggak banyak-banyak. Dari dulu rumahnya kayak gitu, dari dulu motornya seperti itu. Ada yang minta istri, masih jomblo aja sampai sekarang. Yang minta anak, yang gak dikasih anak sama Allah sampai sekarang. Kenapa Bapak Ibu? Maka selama 60 menit ke depan, nah ini building the bridge-nya. Saya akan membahas 10 alasan kenapa doa kita ditolak. 1. Kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak-haknya. Seperti apa ini contohnya Bapak Ibu? Nah ini for instance. Kasih contoh yang mereka gampang untuk nangkep. Misalnya Bapak Ibu, kita itu tahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi banyak orang Islam kalau mau bikin warung soto, warung lotek, gaduh-gaduh, warung sop, warung sate kambing, warung bakso harus datang ke dukun. Betul apa betul? Betul. Datang ke dukun syirik nggak Bapak Ibu? Syirik. Dosa nggak Bapak Ibu? Dosa.
Itu for reason. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan apa? Kalian membaca Quran tapi kalian tidak pernah mengamalkan kandungannya. Adakah Bapak Ibu model seperti ini? Banyak. Quran cuma disimpan di rak-rak buku. Quran cuma jadi ajang perlombaan, bagus-bagusan bacaan. Quran cuma dihafalkan saja, tapi tidak pernah dihafalkan isinya. Menghafal Quran tapi pacaran, boleh nggak? Ya. Menghafal Quran tapi korupsi, menghafal Quran tapi cinta sesama jenis, menghafal Quran tapi melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya. Contohnya banyak masuk sendiri. Nah, itu namanya Quran. Jadi antum kasih contoh-contohnya agar mereka itu gampang untuk membayangkan. Tapi ibarat garam, ojo akeh. Nanti kalau banyak pengajian kita jadi woro gitu, kayak cerita tok. Secukupnya saja. Maka kasih contoh ini ya secukupnya. Terus apa? Tolong hindari penyebutan nama. Jadi pada nanti antum di soal sama orang yang suka, itu bisa dilaporkan karena pencemaran nama baik. Mungkin ada undang-undang ITE. Jadi misalnya kayak kasus bakso kemarin, nggak usah kita nyebut nama, orang udah tahu. Kemarin di Solo ada bakso Bapak Ibu. Tahu ya baksonya apa? Bapak Ibu, saya nggak bisa sebut nama. Saya. Terus Ustaz pimpinan pondok mencabuli 20 muridnya yang usia kutak di Sukoharjo. Bapak Ibu kenal orangnya? Saya nggak usah sebut namanya, nanti malah terkenal. Ya. Sudah itu contoh saja untuk kita semua. Nah, itu for instance. Nah, kemudian teman-teman, nah kalau sudah dibuka, sudah dibikin jembatan, sudah dikasih contoh, pertanyaan berikutnya, terus kita menyampaikan apa kepada hadirin? So what? Terus ngopo mas? Kamu sudah menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Orang masih datang ke pendukun, orang masih datang ke sirik-sirik, orang masih menggunakan Quran cuma sebagai pajangan, dipakai hanya ketika mahar, dipakai ketika sumpah-sumpah jabatan, Qurannya kayak di warung peci. So what? Terus saya ini bilas. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar itu semua? Kasih rekomendasi. 1. Murnikan akidah kita. Jangan datang ke dukun. Jangan percaya omongan dukun. Baik dukun online ataupun dukun offline. Dukun offline itu ya datang ke rumahnya. Sekarang dukun online itu sudah datang ke HP kita. Apakah Anda ingin dibaca nasibnya? Apakah Anda hari ini merasa tidak beruntung? Dukun-dukun juga. Maka kasih rekomendasi. Teman-teman, kalau antum pakai rumus ini, antum gak bakalan kehabisan materi sudah. Malah justru materi antum kurang-kurang. Maaf ya Bapak Ibu, saya nggak bisa menyampaikan semua materi saya karena waktunya terbatas. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Jamaah itu penasaran, udah meneh wae. Sesuk disampaikan itu tukane, usuk bertekan kono tok. Ada rekomendasi. Jadi antum sampaikan dulu start of fire-nya, gebrak dengan fakta-fakta, terus bikin jembatannya, masuk kepada contoh-contohnya. Terus apa? Kasih rekomendasinya. Ustaz, kalau kita ini harus makan halal-halal, sementara Solo Raya ini pada kemproh, pada ngawur kalau bisa makanan terus kudu piye Ustaz? Nah, Ibu Bapak, 1, minimal ada logo halal MUI-nya.
Warungnya itu ada sertifikat halal nggak? Dipampang nggak? Kalau dipampang kita lihat mana Pak logo halal sertifikatnya. Oh ini Pak, oh dan nyaman. Yang kedua minimal yang jualan itu pakai peci, pakai kerudung. Tapi kemarin di TikTok itu di Bandung ada orang jualan babi goreng itu pakai kerudung Pak. Di pasar mana itu ya, ada ibu-ibu dodol sareng itu semangat banget dibuki sareng itu nganggo kerudung. Meskipun tidak semuanya. Terus bagaimana? Kita kasih rekomendasi. Itu namanya sowan. Kemudian itu strukturnya nih Bapak-bapak. Jadi kalau panjenengan bisa menyiapkan materi di buku panjenengan itu tulis start of fire pakai apa? Ini sebentar lagi Desember Pak. Biasanya kaum muslimin itu banyak yang dipaksa untuk melakukan ritual-ritual yang bukan agamanya dia. Bapak ada mau bensin, kerudungan, habis itu nganggo topi santa. Wah, mesti debat itu nanti. Mulai muncul lagi pendapatnya Fahri Hamzah, mulai muncul lagi pendapatnya orang-orang liberal. Saya itu menyelamati perayaannya, bukan menyelamati hari lahirnya. Ilmu-ilmu narasinya keluar semua. Umat nggak butuh kayak gitu. Umat itu butuhnya kayak bayi. Jenengan siapkan menunya yang terbaik untuk mereka. Cocoknya apa nih Mas? Bubur, nasi kuning, nasi liwet, apa nasi atos? Nasi atos itu kebuli, mandi dan lain-lain. Ya kalau umat kita itu masih bayi dalam tanda kutip, ya untuk siapkan bubur. Gak usah pakai Bapak Ibu jadi mengucapkan hari raya kemarin itu pertama pendapat ini Syafi'i, pendapat Hambali, pendapat Hanafi, Maliki ya. Itu dengan sampaikan dia umat duluan ya. Bapak Ibu menyampaikan selamat hari raya agama lain haram. Itu saya merujuk pada keputusan Majelis Takjih Muhammadiyah nomor sekian selesai. Kita nggak buka itu perdebatan. Itu yang namanya apa? Kita siapkan menu terbaik untuk umat kita. Umat kita itu wis ruwet, rego-rego pangan larang, ayam nggak terus, endog juga. Ya. Tiba-tiba kan buka-buka kitab, ya. Kalau MBG ya. Dia kemudian apa? Ngaji kok ora oleh. Maka nanti nih kebiasaan jenengan setelah ini kalau mau isi siapkan formulanya dulu. Start of fire saya mau pakai apa? Building the bridge-nya apa? Horizon-nya apa? So what-nya apa? Sampai di sini paham ya teman-teman? Insyaallah paham. Dan nah, maka kalau sudah kayak gitu, kita bahas tentang vokal. Tadi sudah kita singgung sedikit ya, intonasi, vokal, kapan lunak, kapan menegang, kapan pelan, kapan tinggi. Ini karakter suara yang baik, menyenangkan untuk didengar. Jadi kalau suara untuk laki-laki, ya tenor, gede, ya sama dia suka. Tapi kalau suara kantung misalnya kayak cempreng, ya mungkin butuh waktu, ya. Kemudian apa? Ekspresi penuh tenaga. Kalau full energinya isi sehari cuma sekali, aman. Atau masih di bawah 30, aman. Sampai 4 ya, full power, oke baik ya. Gaspol ya. Tapi kalau sudah 40 lebih kayak saya harus mulai kosong. Isi 30 ada
ada undangan lagi malam hari pada Isya nih Boyolali terus angkat tangan wah selaput aku pak aku sedih mus di sekali aku nih undamu nih perjalanan wis kau sih di Korawe tapi yang lain. Tapi kalau antum masih muda energinya masih full ambil aja pak kayak Ustaz Ustaz Hasan Abu Ayyub Al-Furqan Boyolali itu kalau update status endurance hari ini bahasanya ya, endurance pada subuh pengging jam 6 Ayu Dono pengajian duha Japinom nanti pada asar gimana pada maghrib gimana pada isya gimana. Ya Allah mohon kuat, ya Qawi, ya Rahmat, ya Rahim ya. Statusnya kayak baik kayak gitu. Kayak Ustaz Umar kita dulu ketika sebelum mengurangi jadwal offline-nya itu berangkat pada subuh pulang jam 9:30. Pindah-pindah kemana-mana. Nah itu orang saya nunggu jadi Ustaz Umar kita dulu baru kemudian jadwalnya saat ikut. Layani umat. Usahakan kalau memang tidak bisa, betul-betul tidak bisa ya ngomong. Tapi kalau misalnya kita longgar, kadang-kadang umat itu pintar pak. Tanyanya gini, Ustaz, hari Ahad jam 6 pagi ada acara, mesti ya. Bukan, Ustaz tanggal sekian bisa nggak isi di tempat kami ya itu normalnya gitu kan? Oh panitia sekarang nggak, Ustaz. Jam 6 pagi hari Ahad ada acara. Kalau kita ngomong nggak ada, oh berarti bisa ngisi tempat saya. Ya untuk misalnya dihubungi ekspresi penuh power. Kalau butuh melotot ya melotot, butuh ketawa ya butuh ketawa, butuh apa? Penghayatan ya penghayatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma salakakum bis saqar." Itu butuh ngeget apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar. Maka dulu sambil haji itu dikurati siji. Gimana bu? Pak, kalau seandainya panjenengan di akhirat dapat pertanyaan kayak gitu dari Allah, jawabannya apa kira-kira? Ekspresi. Jadi kalau kita nyampaikannya lemes ya, Allah itu berfirman, masalah kamu bisa apa ya menyebabkan kamu masuk neraka saqar apa kok ya? Nggak nyampe pak. Rokoknya kebetulan terus. Itu kali saya ngomong, rokok panas santai, saya ini boleh panas, rokok dulu. Allah sempurna, Allah maha sempurna. Masa kita rela umat kita di dalam tanda kutip dibodoh-bodohi kayak gitu? Makanya semangat amat dakwah itu apa? Pencerahan. Saya lihat di medsos tadi, nggak mungkin untuk menerangkan akidah yang lurus nggak nabrak tradisi itu nggak mungkin. Ada yang bilang kayak gitu. Yo nabrak, tapi kan iso rasa nabrak ini langsung jejer gitu loh. Tapi nabrak kan bisa pelan-pelan. Dua tuh bayangkan tuh Jawa dengan kerumitan budayanya sampai sekarang ini, ono sedekah bumi lah, ono iki, ono iku, ya. Yang mengatakan Jawa itu jangan mau dijajah dengan Arab. Padahal si ngomong ini jenenge bahasa Arab. Nah, ini teman saya kemarin debat. Orang Jawa itu ya ngomong dewe satu negeri Islam. Nah, ngapain orang-orang Arab itu datang ke sini? Sejarah Pulau Jawa itu yang menggoni dulu awalnya itu orang Sunda ya. Maka disebutnya Sunda Island, bukan Japanese Island. Ya, ini lain nanti ya. Artinya teman-teman sekali lagi ya, ekspresinya penuh tenaga. Kemudian apa? Jelas, segar.
usahakan jangan, kalau misalnya berhalangan, yang penting nggak usah ngisi dulu. Dinamis, jangan monoton, ngerti muridnya ngantuk ya jangan diem Pak. Oke Bapak Ibu, kayaknya ini pada ngantuk ini ya. Oke, kita coba dulu cek semangatnya. Kalau saya bilang hai, nanti jawabnya apa? Halo, coba Bapak Ibu, hai. Ya Pak, sekarang tangan kanannya, ayo semuanya ya. Yang di sini semuanya tangan diangkat ke atas semuanya. Ayo Pak, angkat tangannya semua, yang kanan. Ya. Taruh di bahu temannya, pijeti, jangan ngantuk ya. Jadi kan harus menguasai hal-hal yang kayak gitu itu. Untuk SPP. Tapi kalau kita ini lihat zamannya wis ngantuk, tutupin terus ya. Mas sesuk ojo ngundang aku nih Mas, jamaahmu turu kabeh kan ya. Pas satu aduh kan ngene turu, salahmu dhewe ekonomi kuwi kenapa gak dibuka? Kaya akan ekspresi mengalir. Kemudian kecepatan vokal tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Mas-mas, bapak-bapak, kalau audien antum ibu-ibu sudah tua, jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja. Ibu, apa kabar? Sehat? Sehat. Sudah siap ngaji Bu? Sudah. Kalau ibu-ibu kayak gitu aja, materinya yang pelan-pelan disapa. Tapi kalau anak muda digitukan, ya, bubar. Remaja sehat semua, ini undang sopul lagi ya. Bapak-bapak tua diundang saya ya. Ya apa kabar semuanya, remaja yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini ya, kita mau bahas sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Remaja culture. Yang tahu remaja culture itu apa? Energi, cepat temponya. Kalau mbah-mbah pengajian umum berarti cepet-cepet, harus ngopo. Dinikmati aja. Kemudian melatih kecepatan bicara ini bisa dibaca. Kemudian apa? Rahasia sukses vokal, melatih volume, melatih pitch, melatih jeda, melatih pitch, kemudian juga melatih kalau suara. Ini kita bahas vokal terus ya. Terima kasih ya. Itu tadi teman-teman. Tapi yang paling saya kasih underline besar-besar adalah struktur tadi ya. Tolong diperhatikan. Start of fire-nya apa? Building the bridge-nya apa? For instant-nya apa? Kemudian terakhir so what-nya apa? Itu yang paling penting ya untuk kita para dai agar kita memiliki mental yang baik, good preparation ya. Jadi ketika menyampaikan itu benar-benar well organized ya. Betul-betul kita persiapkan dengan baik ya, tidak asal-asalan. Masih ada waktu sekitar 5 menit, 10 menit ya. Mohon jika ada pertanyaan kami persilakan. Silakan. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau coba ngasih contoh teman-temannya maju di depan. Contoh kalau misi ya, mending latihan mandi keringat saat latihan daripada mandi darah saat pertempuran. Jadi sekarang coba ngasih contoh teman-temannya biar termotivasi dan muani. Apalagi teman-teman ini kan rencananya 12 pertemuan ya dengan beliau Ustaz. Harapannya nanti kalau pas Maret
sudah Ramadan siap terjun lepas tang, tidak bisa pakai buku. Nah, kalau kita ini dai pakai data ya repot. Ini saya materinya di website. Ya, itu jangan melosot sinyal buat TV jujur ya. Materi itu not connected. Bapak Ibu, mohon maaf ini karena HP saya nggak koneksi ya. Ini materi yang nggak ada bagian ini. Baik teman-teman, yang dimaafkan Allah, demikian kalau tidak ada yang bertanya, juga tidak ada yang maju, saya cukupkan materi saya. Semoga tetap semangat. Ini pokoknya gas terus dalam kebaikan. Nah ini modal kita. Kalau orang Palestina Gaza modalnya apa? Dia dibunuh sama Zionis. Ya besoknya mati dia bisa berharap masuk surga lewat jalur Palestina. Tapi kalau kayak kita ini apa ya? Mumpung atau ada kesempatan jadi dai bisa ngajak orang kepada kebaikan, bis ajak orang sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu dari mulut kita ini berapa hati yang tersentuh, berapa hati yang kemudian bikin tobat, berapa hati yang Allah sentuh dengan hidayah melalui perkataan mulut kita. Makanya Allahu katabal ihsan bikulli syai'. Allah itu mewajibkan profesional dalam segala hal, termasuk dalam hal ini adalah iqamah, khutbah, presentasi atau jika dari saya, Pak Salam dan Pak Mahfud dan Nabi Muhammad itu, ini itu